Oke, fokus kita pembahasannya adalah kolaborasi di Trimble Connect ya, teman-teman. So, silakan dibuka SketchUp-nya masing-masing. Nah, untuk Trimble Connect sendiri itu ada beberapa platform. Ya, teman-teman bisa bisa gunakan Trimble Connect ini ada beberapa platform. Jadi yang pertama di dalam SketchUp-nya itu sendiri, ya. eh ini nggak perlu install extension harusnya. Jadi kalau kita install SketchUp, otomatis Trimble Connect itu sudah ada di dalamnya. Ini basic dulu aja ya. Nanti kalau perlu pengayaan, nanti kita akan apa? Kita akan bahas lebih lanjut mengenai Trimble Connect ini. Nah, jadi kalau di dalam SketchUp itu kita bisa buka dari sini, file Trimble Connect. Ini ada menunya sendiri. Nah, tanpa harus install. Nah, untuk toolsnya itu sendiri, toolbarnya itu bisa diaktifkan dari klik kanan. Ya, ini ada eh, menu Trimble Connect. Jadi nanti teman-teman harusnya punya, nah seperti ini bentuknya Trimble Connect. Nah, di sini saya gunakan email apa namanya ya, email yang ada lisensinya. Tapi biar sama ya, mungkin saya logout dulu aja supaya sama. Oke, sign out. Kemudian saya masuk lagi ke SketchUp-nya. Oke, saya sign in, masuk ke email temporary aja. Ini email temporary berakhir 31 Maret. Jadi meskipun trial itu fasilitasnya tetap tersedia ya, tetap tersedia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa akses dari web. Ya, ini ada web app-nya, ada web app-nya. Nah, ini dibuka aja di web.connect.trimble.com. Oke, ini mesti ada. Jadi saya login otomatis menggunakan akun trial juga ya di sini. Nah, nggak ada, belum ada project. Ya, so ini dan ini itu sebenarnya nyambung ya. Sebentar, ini saya coba ganti dulu performanya, ini agak nge-lag nih sebentar ya teman-teman. Ya, jadi kita login di akun yang sama ya, sebetulnya akun Trimble yang sama. Oke. Nah, kemudian yang lain lagi itu kita bisa akses Trimble Connect itu dari eh, desktop ya. Jadi punya desktop app sendiri. Nah, ini download aja. Coba saya cari di dataset ini apakah sudah Trimble Connect. Harusnya sih.
Nah, nanti kita bisa install. Ini kayaknya masih yang 1.15 ya. Sedangkan yang saya download ini 1.19. Ya. Nanti kita install yang ini aja ya, 1.19. Ini masih yang lama yang punya saya, belum terupdate. Lalu selain itu bisa kita dapatkan dari Android atau iPhone ya. Di iPhone, iPad, itu juga bisa kita install. Nanti macam-macam. So, dari beberapa perangkat ini, ya, kita bisa mengakses cloud yang sama. Jadi kayak Google Drive ya, teman-teman tahu Google Drive kan? Nah, Google Drive itu kita bisa buka di PC, ya, kita bisa install softwarenya, atau kita bisa buka dari HP atau tablet. Ya, karena ini semuanya cloud based ya, cloud based semuanya. Jadi setiap kita bikin akun, kita tuh dikasih 2 giga untuk cloudnya, cloud untuk bisa kita nyimpan project 2 giga dan bisa membuat satu project. Itu untuk trial ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya lisensinya, tentunya jumlah project yang dibuat itu bisa unlimited ya. Setahu saya sih nggak ada batasannya ya untuk. Nah, ini eh, apa aplikasi yang lain ini bisa diakses dari sini. Ini ada titik-titik ini di sebelahnya profil kita. Ini ada titik-titik. Nah, ini ada download Connect Apps. Nah, ini kita bisa download sebenarnya dari sini ya. Ini ini sama aja ya. Ini dengan ini itu sama. Yang ada di sini itu sama semua ini. Di sini ada Trimble Connect untuk Windows. Ya, ini versi desktop. Oh, sudah versi 21 nih, teman-teman. So, saya harus update lagi. Ini saya harus update lagi. Mungkin saya cancel aja nih. Nah, sebenarnya kita nggak perlu install yang paling akhir ya. Jadi kalau misalnya kita install yang nggak update, itu nanti waktu kita buka Trimble Connect-nya ada notifikasi kalau ada update. Tinggal kita update aja gitu. So, sebetulnya nggak perlu apa di-download ulang sih. Saya bisa aja langsung install, nanti tinggal update di sana. Itu sama aja sebetulnya. Lalu Trimble Connect for Mobile ini ada untuk Android dan apa? Android dan Apple. Kemudian Trimble Connect untuk mixed reality. Nah, ini menggunakan HoloLens. Ya, ini mahal ya. HoloLensnya sendiri mixed reality itu mahal. Apa sih mixed reality? Jadi mixed reality itu campuran antara gabungan antara virtual reality dengan augmented reality. Nah, kalau virtual reality itu dia tidak ada dunia nyatanya. Jadi dunia nyata di sekitar kita itu tidak dilibatkan. Itu kalau virtual reality. Full digital di dalam ruang digital aja gitu. Jadi tidak melibatkan lingkungan di sekitar kita. Jadi eh, teman-teman bisa coba ya aplikasi VR itu di YouTube. Kalau di YouTube itu teman-teman kalau buka 360 video misalnya, nah ini 36 video, 360 video. Nah ini bisa dibuka nih salah satu contoh VR ya, ya. Ini kalau kita bukanya di HP, kalau kita buka video ini dari HP, itu nanti ada pilihan untuk mode VR. Nanti mode VR itu dibagi dua gitu, untuk bisa kita lihat eh, di Google Cardboard atau di VR Glass ya, kacamata VR. Nah, jadi ini kontennya itu konten konten digital yang bukan di daerah, bukan di sekitar kita kan. Ini video bentuknya. Jadi dia bisa bentuk video VR itu atau eh, bentuknya ya benar-benar komputer gitu ya, bukan bukan video.
Nah, sedangkan AR itu melibatkan dunia di sekitar kita kalau AR. Nah, kalau mixed reality itu gabungan antara keduanya, ya. So, kita memakai suatu headset sebagai fitur VR-nya. VR tuh yang bisa kita lihat kemana saja gitu ya. Kemudian di situ juga ditampilkan model digitalnya. Jadi model digital dan model realitasnya itu disatukan. Gitu. Mungkin ini saya copy dulu aja ya supaya teman-teman paham seperti apa. Nah, ini bentuknya kira-kira aplikasinya jadi seperti ini. Di, eh, Hi everybody. Quick feature update video for Connect MR. What we've done is in the latest update, nah, jadi and that has now realitas kita been ini basically ditampilkan, embedded kemudian throughout disatukan the dengan model 3D digitalnya. model viewer and all of Ya, the mix sort of jadinya. features and menus Mix itu mencampurkan when you're antara working with 3D models. dunia nyata dengan dunia So digital. basically, you can now use a lot less hand gestures as you're working and moving through those commonly used your. And you can an option. This is definitely um, Ini sebenarnya ada a big pembahasannya sendiri ya. improvement. And Eh, Sayangnya kita memang this is a great example tidak with punya alatnya. Thirdly, sometimes Eh, just Ini you soalnya mahal select untuk mixed reality ini. without too much difficulty Alatnya cukup mahal. about this, Mungkin but we think it's a big improvement. Thing we have added is support for traditional Chinese language, and just a reminder on how kalau to kita lihat di change that Tokopedia if itu you want to make use of HoloLens that is to head into the settings menu from the Connect panel, and you will find the option there just at the bottom. The traditional Chinese language has been included. So that's it, and di thank harganya you very sendiri much for watching, and Apple I'll Vision tuh talk to you 62. soon. Jadi Apple Vision itu salah satu device device MR sebenarnya. Lalu ada lagi Hi. Microsoft HoloLens. Jadi HoloLens itu harganya lebih mahal lagi biasanya. Nah, nih. Oh enggak ya, udah turun sekarang. Kalau dulu harganya sampai 90-an. Oh, ini masih ada, ternyata ada versi 2-nya ya. So, kita nggak bahas ya masalah masalah itu. Tapi kalau VR, teman-teman bisa beli kacamatanya murah. Nah, ini murah, cuma 80.000. Ya. Gantung bahan ya, kalau misalnya agak serius sedikit, mungkin ratusan ribu. Kemudian Trimble Connect Sync. Jadi Trimble Connect Sync ini nanti dia nyambungnya jadi folder ya. Jadi kita nanti kayak dibikin folder di sini, nanti ada Trimble gitu. Kalau sekarang saya baru punya yang cloud itu baru ada Dropbox ya. Jadi itu mirip mirip Dropbox sebetulnya. Jadi nanti ada folder sendiri. Jadi project-project itu bisa kita masukkan ke sana. Dia otomatis nge-sync dengan yang akan sinkron dengan yang versi web dengan versi desktop. Kemudian kalau teman-teman punya Revit, itu juga ada Trimble Connect-nya. Jadi ya seperti ini aja. Ini eh, extension buat Revit sebetulnya. Jadi seperti SketchUp, terus untuk Trimble Connect-nya. Nah, cuma ini Revit, ada Trimble Connect-nya gitu ya. Lalu ada Trimble Connect Visualizer. Ya, ini eh, tools rendering, ini gratis ya, gratis dia nggak bayar. Ini mirip Lumion. Jadi kalau misalnya mirip Enscape ya. Jadi kalau misalnya laptopnya VG-nya nggak terlalu kencang, mungkin agak nge-lag nih. Gitu. Mungkin saya sambil download juga ya. Oke, ini saya coba install dulu aja sambil. Ya. Lalu apa lagi? Ah, ya, sisanya ini untuk yang premium ya. Kita nggak terlalu bahas.
Ya, kita kembali lagi ke project. Nah, di Trimble Connect ini tuh ada areanya ya. Jadi pastikan ketika kita buat project yang melibatkan beberapa orang gitu ya, ya pastikan memilih projectnya itu di lokasi yang sesuai. Karena kalau enggak nggak ketemu nanti. Nah, di sini kita, oke kita next dulu aja ya. Kita pilih yang Asia aja karena kita di Indonesia. Kita pilih yang Asia. Nah, untuk membuat project ini klik new, ya, kasih nama misalnya Messi B 6 tes. Lalu project thumbnailnya ini bisa file ambil JPEG apa aja ya. Ya, misalnya supported extension. Oh, sorry. Nggak bisa ya. Oh, bisa. Oke, jadi karena saya punya punya saya trial, saya bisa bikin nih. Cuma ada batasannya ya. Kalau nggak salah batasannya itu jumlah jumlah member projectnya nggak bisa banyak-banyak nih. Saya lupa. Kalau nggak salah 10 terbatas. So, ini saya jelaskan ininya aja, workflow-nya aja dulu ya. Deskripsinya kasih judul, misalnya ini seperti itu. Start date-nya kita tentukan mulai dari kapan proyeknya dilaksanakan, misalnya dari hari ini sampai bulan depan misalnya, real, ya. Kemudian submit. Langsung kita akan dibawa ke dibuatkan kayak rumah di mana proyek kita semua file-file proyek kita ada di situ. Ya. Kalau mau balik lagi ke tempat yang mau keluar ke tempat tadi itu bisa diklik aja tombol connect-nya. Nah nanti ini ada beberapa project lagi. Kalau nggak salah cuma satu ya. Oh bisa dua ya. Oke. Coba nanti di apa? Mungkin ada perubahan kebijakan. Oke, ini saya masuk dulu lagi aja. Nah ini kalau di versi webnya. Nah karena saya loginnya menggunakan akun trial Nicole STW ini ya, mungkin ya. Ini di SketchUp saya juga sama. Loginnya juga sama nih ya, Nicole STW. So kalau saya buka, misalnya saya buat file di sini nih. Saya buat file di sini, misalnya, oh, ini belum ada file sama sekali ya. Saya bikin salah satu aja. Misalnya, Barcelona aja deh. Nanti ini Barcelona saya upload ya ke sini, di drag aja. Kalau mau ngupload, nanti dia akan terupload seperti ini, ya. Jadi kita bisa upload untuk SketchUp ya, kita bisa upload. Yang kita bisa upload itu juga cuma SketchUp, file dokumen, PDF, DWG, semuanya bisa. Jadi ini SketchUp, kemudian misalnya kita buka lagi PDF, misalnya SketchUp Notes di sini.
Kemudian untuk DWG-nya saya ambil di sini. Jadi bisa di-upload semuanya. Ya. File dokumen, file Excel, PowerPoint, bisa semuanya di-upload di sini. Nah, kalau kita mau bikin folder, ya, ini ada add, create folder. Jadi kita misalnya bikin folder dokumen tender misalnya, atau kita ya misalnya folder arsitektur ya di sini, atau kita bikin lagi dua folder struktur gitu ya, atau sipil sipil works. Nanti kita bisa bikin beberapa folder di sini. Nah, kita juga bisa kalau kita nggak punya SketchUp, ya kita mau bisa bikin eh, model dari sini langsung. Ya, nanti dia akan membuka SketchUp versi webnya. Agree aja, oke. Nah, saya bikin model yang sederhana aja, ya. Misalnya, ya seperti ini. Mungkin saya kasih bikin atap aja. Sayangnya kalau Trimble apa SketchUp web ini dia nggak bisa bikin apa extension, nggak bisa install extension. Follow me, intertext face with model. Ya, kita bersihin dulu ya teman-teman sebentar. Ini sekali aja. Ini gimana ini ceritanya? Ya oke lah. Kita oke. Mungkin kita benerin dulu sebentar. Ini berarti oh ya ini berarti terus ke sana. Nah, kayak gitu ya. Ini dihapus saja dulu, yang nggak perlu dihapus. Quick model, seharusnya nggak perlu sedetail ini ya. Ya.
Anggaplah begini aja. Nah, ini kita bikin model seperti ini ya. Kalau sudah, ini eh, kita simpan, save ya. Nanti kita pilih nama project yang mana. Kalau kita punya beberapa project, kita ada beberapa project di sini. Tinggal pilih mau disimpan di project yang mana ya. Misalnya itu arsitektur, saya ambil model di sini. Tapi saya nggak usah ya masukin, taruh di luar aja. Kasih nama di sini, test model misalnya. Oke, so kita sekarang sudah punya, eh, ini kita refresh dulu, karena kita tadi nyimpannya di luar ya. Kita refresh, harusnya masuk sudah ke sana. Ya, jadi kelebihannya di eh, SketchUp Web ini ya teman-teman. Kalau kita begitu file SketchUp kita masuk ke Trimble Connect ini, misalnya ini saya sudah masukin Barcelona New ya. Kita buka dulu. Oh sorry. Oke, Treatment will have ya, allow. Jadi bukan di sini. Sebentar saya back dulu. Bukan di sini. Ini namanya viewer, Trimble Connect viewer aja. Filenya jadi dirubah jadi Trimbeam namanya ya. Jadi Trimbeam. So, eh, bukan dari sini. Kalau kita klik langsung, kita masuk ke viewernya. Di sini kalau nggak salah nggak bisa ya untuk kita share gitu. Nggak bisa. Ya ada, oh, ya nggak bisa. Topics, no, no, no. Oke, kita balik. Nah, teman-teman bisa balik pakai tombol back atau klik kanan tahan, terus ke kiriin aja. Nah, seperti ini, go back. Sebentar, ini kayaknya bukan fitur ini ya, sorry. Jadi backnya klik back aja ya. Untuk backnya klik back aja. Nah, ini sudah ada tes modelnya. Jadi kalau kita klik langsung, itu masuknya ke viewer. Nah, supaya kita buka di SketchUp, ya, kita klik dulu di sini, dipilih. Nah, baru kita edit in SketchUp. Seperti itu. Supaya bisa langsung ngedit di SketchUp versi browser. Nah, seperti ini. Nah, begitu file kita masuk ke Trimble Connect, kita bisa eh, buka di SketchUp for Web. Begitu kita bisa buka di SketchUp for Web, kita sebenarnya bisa sharing ini ke customer kita menggunakan fitur sharing. Ada share di sini. Nah, fitur share-nya itu, sebentar yang ini nih. Bukan. Sorry, di sini deh. Saya agak lupa fitur share-nya di mana nih. Fitur share-nya itu di. Sebentar ya, saya lama nggak buka ini. Kadang-kadang suka berubah-ubah gitu ya. Namanya juga aplikasi cloud itu sesuka-suka hati yang punya cloud-nya buat dirubah-rubah. Model info, scene, shadow, stack, style, material, komponen, 3D warehouse. Atau jangan-jangan sudah nggak ada lagi.
Coba kalau di sini. Nah, di sini ada nih. Oh, oke. Mungkin karena ini copyright ya, dia nggak bisa di share. Harusnya ada kayak gini, teman-teman. Nah, ini ada share nih di sini, gitu. Coba kita ulangi lagi aja ya. Kita close dulu aja. Kan yang ini. Jadi harus di SketchUp ya. Coba kita buka juga yang ini. Ya, nggak ada. So, kalau kita bikinnya bukan di Trimble, eh, bukan di SketchUp for Web, itu nggak bisa kita share ya ternyata. Sebentar ini juga kita save dulu. Kayak harus di saving dulu. Oh, ini bug berarti. Ini sekarang udah nggak ada lagi nih. Begitu dibuka nggak ada. Nah, paling begini teman-teman. Kita bukanya bukan dari sini ya. Jadi biarkan filenya ada di sana. Kita buka pakai app-nya aja langsung. App sketchup.com. Ya, kita coba buka dari sini. Kemudian Trimble Connect. Nah, jadi harus buka dari app-nya nih. Eh, Buka app.sketchup.com, kemudian di open dari sana. Nah, muncul seperti ini. Nah, baru ada share. Ini kayaknya bug ya, teman-teman. Ini harusnya tidak terjadi. Harusnya ya, kalau kita buka dari Trimble Connect, itu harusnya langsung muncul juga pilihan share-nya. So, ini kita bisa bikin link, link di sini, ya, untuk bisa kita share ke teman kita atau project owner. Nah, ini kita klik aja, klik, nanti dia akan bikin bikin link seperti ini, ya. Nah, ini kita bagikan, saya copy, gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau coba buka, ini saya copy paste di chat ya. Oke, sekarang saya coba buka. Nah, jadi ini hanya untuk viewer aja. Link yang ada itu hanya untuk viewer aja, hanya untuk melihat, tidak bisa mengedit. Jadi orang lain tuh hanya bisa melihat saja, ya. Jadi link yang kita buat ini cuma bisa ngelihat. Ya, mungkin kita zoom, ya, zoom extend, scene-scene-nya juga ada, kalau ada ya. Nah, tidak ada fasilitas untuk mengedit. Yang mengedit, yang bisa mengedit siapa? Yang bisa mengedit hanya yang punya filenya. Kalau mau dipresentasikan, ya, dan view ini itu interaktif ya. So kalau kita buat perubahan, misalnya saya bikin eh, tambahkan tambahkan objek di sini misalnya pakai 3D warehouse, ya, misalnya
eh full ya. Kita cari yang kecil aja, ukurannya 3,8. Oke, yang ini aja ya. Saya download. Ya, mungkin nggak usah semuanya deh. Sebagian aja. Buat contoh aja. Ambil aja salah satu. Ambil salah satu, kita taruh di sini. Ya. Oke. Nah, ini kita rubah, kita edit. Nah, teman-teman nanti akan langsung melihat nih perubahannya di sini. Harusnya ya. Tuh, langsung kelihatan perubahannya. Ya, so kalau kita edit, misalnya seperti itu, nah di sini otomatis akan nggak berubah. Ya, kadang-kadang nge-lag ya. Ini ya, sincing dia. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Ya, so siapapun bisa langsung lihat perubahannya eh, secara real time. Kalau sudah, kita save. Ya, jadi kalau kita save, tetap posisinya itu adalah yang ini, ya. Eh, yang Barcelona ini file yang sama ya, sebetulnya file yang sama. Nah, dari tadi kita baru bekerja dari SketchUp Web dan Trimble Connect ya untuk ngeditnya. Nah, gimana kalau di SketchUp-nya langsung? Saya finish dulu. Finish dulu, kemudian mungkin langsung aja ya saya coba buka. Ntar, ini saya belum selesai. Visualizer-nya belum diinstal. Ya, sambil nunggu visualizer selesai diinstal, kita bahas dulu mengenai eh, bagaimana cara mengakses file-file di project kalau dari Trimble Connect. Dari SketchUp ya. Nah, ini ada eh, bisa kita akses dari file Trimble Connect. Ini ada open model atau kita bisa klik icon yang paling kiri ini gitu. Nah, ini kita buka aja. Jadi Barcelonanya kita buka. Jadi ada dua metode ya untuk membuka file di Trimble Connect ini, yaitu yang pertama metode kita buka file seperti biasa. Ya, kita memang mau membuka untuk mengedit. Nah, kita klik aja, nanti dia akan download. Ya, seperti ini. Ya, ini versi desktop ya. Ini versi desktopnya seperti ini. Nah, jadi Trimble Connect itu bedanya dengan Google Drive. Kalau di Google Drive kita upload SketchUp, kita nggak bisa langsung edit kan. Kita harus download dulu, kemudian kita edit, kita simpan, lalu kita upload ulang kalau di Google Drive. Tapi kalau di sini, kalau di Trimble Connect itu dia ada viewernya, atau kita bisa edit. Kalau kalau mau viewer doang, tinggal klik namanya,
Kalau mau diedit, kita harus klik dulu, baru klik checkboxnya, lalu klik edit in SketchUp. Itu bisa kita edit. Itu perbedaannya. Nah, mau mengedit di SketchUp-nya juga bisa, tinggal di open aja. Tinggal di open. Nah, ini contohnya, kalau saya buat, saya kasih perubahan di sini, ya, misalnya saya tambahkan sesuatu ya. Jangan. Nah, seperti ini aja. Taruh di belakang deh. Sebentar, saya cari yang lain aja. Nah, tambah orang aja di sini ya, contoh aja. Oke, ini kan saya edit nih. Mau tambah ganti materialnya, boleh silahkan. Nah, saya kalau save, nanti itu save di di apa namanya di hard disk kita gitu. Jadi kalau kita simpan, simpannya di hard disk. Posisinya ada di download kalau nggak salah. Sorry. Kita ke model info. Nah, dia masuknya ke tem ya, eh, ke temporary file. Jadi di hard disk tapi di temporary file. Nah, kalau kita mau simpan ke hard disk ya file save as ya. File save as nanti kita taruh aja di mana gitu ya. Ini masih di temporary file. Kalau kita mau save-nya di cloud ya, save-nya di cloud itu bukan pakai save tapi ini ada pilihannya publish. Publish. Dia akan upload lagi. Harusnya enggak. Kalau link itu enggak mesti login deh kalau nggak salah. Dicoba aja coba. Mesti login nggak? Ada pertanyaannya di atas ya? Sorry, sorry. Project owner bisa dipindah tangan tidak ya? Saya Setahu saya bisa ya. Coba nanti kita lihat ya. Setahu saya bisa. Pak, apakah output AR VR dari Trimble Connect ini sama dengan Unity? Beda kayaknya. Enggak, berbeda. Oh iya iya. Dicoba aja karena kayaknya ada masalah di koneksi saya ya. Makanya tadi juga nggak langsung apa real time ininya nggak langsung real time. Nah ini ya, ini sekarang saya sudah tambahkan di SketchUp. Sekarang saya coba lihat di viewernya. Nah ini viewernya ya. Ini kan viewernya kalau nggak salah. Saya buka lagi jadi. Pak untuk tugas 2 kriteria 6 itu bagaimana? Maksudnya kenapa kriteria 6? Ada apa dengan kriteria 6? Sebentar, saya cek dulu. Tugas esai, ini udah ada dijelasin nih. Jenis bangunan, 7 aspek, dibikin PDF-nya aja. Ya, nah itu. Oh iya, ini saya harus kasih tahu. Soalnya nggak semua ikut kuliah sih ya. Nggak semua rajin ikut kuliah. Kalau rajin ikut kuliah, tahu caranya. Oh, oke, sorry, ini belum belum update ya. Oke, coba kita buka dari sini aja, dari Trimble Connect yang langsung. Jadi, yang di sini tadi barusan kita selesai upload ya, sudah kita publish. Mestinya di Trimble Connect-nya juga udah berubah nih. Coba kita edit ya. Nah, kan muncul kan? Ya, ini hasil yang tadi kita upload gitu. Yang kita edit dari versi SketchUp kita.
Jadi kalau teman-teman yang biasa kerja kelompok, ya, hidupkan aja terus ini toolbar Trimble Connect-nya ini nyala terus saja. Nah, pertanyaannya, gimana cara, apakah semua orang bisa ngedit? Tidak. Jawabannya tidak. Hanya teman-teman yang kita invite aja yang bisa ngedit. Nanti saya akan tunjukkan ya cara invite-nya seperti apa. Tapi sebelum saya tunjukkan cara invite-nya, saya mau bahas lagi mengenai membuka file SketchUp sebagai referensi. Jadi bukan bukan buka yang kita edit ya. Kalau ini kan kita buka, kita open, terus kita edit ya. Kita open, kita edit. Nah, kalau mau, ini saya bikin file new aja. No. Kalau kita ingin membuka file SketchUp sebagai reference, jadi kalau reference itu nggak bisa kita edit, ini ada pilihannya nih. Import visual reference. Sorry, ini ada lagi nih, import file. Import a file from Trimble Connect. Coba ya, saya buka lagi yang tadi. Oh. Biar lengkap ya, penjelasannya dari kiri ke kanan aja. Ini saya buka lagi, misalnya minimal 3 halaman. Ya, import file ini kalau kita mau mengimport import file dari luar, misalnya coba kita DWG ya. Nah, ini DWG-nya itu kayak kita eh, file import aja. Atau kita mungkin import file SketchUp lain ya, yang tadi itu kayak test model nih. Kecil banget ternyata. Pantesan tadi susah diedit. Jadi itu bedanya import sama open. Kalau open ya bener-bener buka file baru gitu. Tapi kalau import, jadi kalau open itu yang ini, yang sebelah kiri itu mirip dengan yang open. Tapi kalau yang ini yang import itu mirip dengan yang import ini. Kan kita bisa import beberapa file di sana. Gitu. Ya. Nah, ini saya no dulu. Kemudian eh, kita bisa import sebagai reference. Nah, kalau ini dia tidak bisa diedit. Ya, misalnya Barcelona ini kita. Nah, jadi kalau sebagai visual reference ini nggak bisa diedit. Dalam keadaan terlock ya, ini nggak bisa di unlock juga nggak bisa. Di unlock nggak akan bisa. Karena ini bukan punya kita. Kita hanya sebagai referensi aja gitu. Ya contoh misalnya saya mau ngedesain interior bagian dalam gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Mungkin saya cari aja ya. Living rooms apa ya untuk satu set ini. Oke. Ya, ini aja deh saya download biar biar ini apa cepat downloadnya. Nah, ini saya taruh di sini.
Ya, oke, itu kayaknya ada yang kurang ya. Kita ada kurang buat mejanya belum ada, so saya tambahkan eh, meja aja di sana. Ya, yang simpel aja nih, saya download. Kebalik ya. Ini kebalik bukan sih? Oh benar. Ya, ini misalnya seperti ini. Nah, sebetulnya file kita itu hanya yang dua ini aja, ya. Jadi bukan file ini nggak masuk dalam file kita. Ya, itu kalau di dalam. Mungkin di luar supaya ada perbandingan, kita kasih lagi. Di sini ada, ya, misalnya. Jadi file kita masih untitled di sini. Itu isinya cuma ini, ya. Ada tiga komponen doang. Ini, dan ini. So, kalau kita daftar di sini, Barcelona New. Barcelona New tadi. Ternyata ada bugnya juga ya. Ternyata bisa, oh enggak. Ini ke lock, unlock all. Ternyata bisa diedit, bisa diedit juga di sini. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan dan kita eh, upload ke Trimble Connect lagi. So, untuk upload ini ada publish, tapi harusnya di-save dulu ya. Harus di-save dulu. Ya, disimpan dulu aja ya. Katakanlah namanya eh, Barcelona Interior gitu ya. Misalnya. Setelah di-save, kita upload ke Trimble Connect ya. Mungkin di sini ya, kasih namanya mau di rename di sini boleh, mau tetap namanya itu juga silakan. Ini publish ya. Pastikan di folder yang sama dengan file yang lain ya. Nah, begitu kita publish, maka referensinya itu akan hilang karena memang file kita itu cuma yang ini aja, bukan tidak melibatkan yang visual reference tadi gitu. So, kalau kita lihat di Trimble Connect sekarang, ini udah ada file baru mestinya. Ini harus di refresh dulu mungkin ya. Di refresh dulu. Ya, baru nanti ada pilihan Barcelona Interior. Nah, ini kalau kita lihat Barcelona Interior itu isinya cuma sofa, meja, sama tadi mobil satu truk. Makanya kalau kita lihat ukurannya juga nggak nggak besar ya. Lagi ngeload, ini ada conversion in progress karena file SketchUp kita itu akan dirubah formatnya menjadi file trim beam namanya. Trim beam.
Seperti ini aja. Isinya cuma tiga ini aja. Saya back dulu. Jadi isinya Barcelona interior itu tadi tiga komponen tadi itu aja. Lalu Barcelona New itu yang sama ya. Kalau kita mau tampilkan dua-duanya, coba kita cek dulu ya Barcelona New itu kayak gimana. Biar biar bisa dibedakan dulu nih Barcelona New. Nah, kalau Barcelona New itu nggak ada interiornya. Kalau kita lihat nih, di dalam masih kosong, di sini nggak ada mobilnya. Ya. Nah, kalau kita mau tampilkan dua-duanya, ini kita pilih dua-duanya. Klik di sini, klik di sini. Lalu di sini ada View in 3D Viewer. Nah, maka dia akan digabungkan. Tuh, akan digabungkan seperti ini. Gitu, ya. Digabungkan. Ini bisa kita hide, yang interiornya kita bisa hide seperti ini. Yang ini juga sama. Lalu tag-tagnya di dalam, ini eh, bisa kelihatan dia yang mana nih, warnanya ini juga sama. Cuma ya itu tadi ya, ini nggak bisa diedit. Kalau di Trimbeam nggak bisa diedit. Ya sorry, kalau di Viewer itu nggak bisa diedit. Kalau kita pilih beberapa, di sini nggak ada pilihan untuk buka di SketchUp ya. Jadi kalau SketchUp itu hanya mampu kalau eh, kita pilih hanya satu, baru kita bisa edit di SketchUp-nya. Ya, so Trimble Connect itu ibarat rumah yang di dalamnya itu ada ibarat kantor lah, kantor kita di dalamnya mungkin ada orang banyak gitu ya, lalu ada file-file yang bisa kita sharing, kita kerjain sama-sama gitu ya, kita kumpulin. Nah, pertanyaannya gimana cara untuk menambah orang? Karena orang luar nggak semuanya ini terprotek ya, ini terprotek, nggak semuanya bisa eh, akses gitu. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman untuk ininya dicoba. Saya kasih waktu 5 menit untuk coba dulu. Oke, ini kita close dulu. Nah, di MSI B3 itu kita sempat nih eh, praktek pakai Trimble Connect ini. Cuma memang Trimble Connect ini agak lambat ya. Jadi teman-teman kalau mau apa mau sharing-sharing file pakai Trimble Connect ini agak 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 lola, lambat ya. Wah, lengkap Mas Nabil. Terima kasih Mas Nabil udah dijelasin. Nah, coba sekarang kita buka Trimble Connect versi desktop. Trimble Connect ya, sudah saya install tadi. Kita sign in. Nah, jadi kayak gini bentuknya, sama aja sih sebetulnya. Nanti dia akan ngambil login yang aktif di apa di sini. Nah, ini kita masuk aja. Nah, ini seperti biasa. Ini Barcelona New. Nah, ini masih ada di cloud. Masih ada di cloud. Kalau ada tanda download seperti ini, ada tanda panah, itu belum ada di local. Jadi masih di cloud. Kalau teman-teman mau ambil, diklik aja, nanti dia akan ngedownload gitu. Untuk bisa di view, kita harus download dulu, ya. Jadi ini sudah ke download, ya. Ini sudah nggak ada tanda downloadnya.
double klik aja. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Back. Ini saya maximize saja ya. Nah, coba Barcelona interior kita juga download. Kalau mau di komen bisa di komen di sini. Bagus misalnya komentarnya. Add comment. Nicole. Bagus. Nah, itu nanti terefleksikan di ini, di apa? Di sininya akan terefleksikan. So, misalnya ini ada apa ya, Barcelona interior kita buka dulu. Mestinya komennya ada di sini nih, muncul. Sorry. Bentar. Itu berarti masuknya ya mungkin hari ini untuk komen ini harus harus sesama yang desktop ya. Jadi nggak masuk di sini. Nggak langsung masuk. Oh, sorry, sorry. Ini harus di sync dulu. Harus di sync dulu, baru mungkin bisa ke-update di sana. Ya, nah, oke, kita skip dulu aja. Mungkin kita lanjut. Oh ya, tadi kan saya install itu ya, visualizer. Jadi selain Trimble Connect for Desktop, saya juga install eh, visualizer. Ya, misalnya ini. Nah, kalau kita install visualizer, mestinya ada icon ini. Ini akan muncul ya. Kalau visualizer belum terinstall, ya mestinya dia akan ngedownload dulu. Ya, jadi ini kayak semacam tools tambahan. Nah, ini di sini. Ya, cuma view aja, mungkin nggak sebagus karena kita nggak bisa setting materialnya di sini, ya. Hanya untuk visualisasi aja. Ya, kita bisa bikin scene, ya. Jadi pertama misalnya yang ini, mana mataharinya? Kok nggak kelihatan? Nah, di sini kita bisa
Sorry, ini Zoom extend ya. Salah. Jadi kita bisa bikin scene di sini, ya, bisa bikin scene. Ntar ini kayaknya harus. Oh, sorry, ini ada matahari buat naik turun. Not having. Saya kurang familiar nih ini karena jarang pakai juga. Ya, intinya kita bisa bikin scene dari situ ya. Ya, kita mungkin fokus ke Trimble Connect-nya aja. Oke, sekarang bagaimana cara eh, menambah tim project? Nah, untuk menambah tim project itu bisa dari sini bisa ya, ini coba saya balik lagi. Nah, kita bisa tambahkan invite user. Jadi kita tinggal masukkan emailnya aja. Tapi emailnya ini eh, yang kita invite itu harus punya akun Trimble ya. Kalau nggak punya akun Trimble ya dia nanti akan diarahkan untuk membuat akun Trimble dulu ya. Jadi kita bisa dari sini. Kalau dari SketchUp kayaknya nggak bisa deh. Sebentar ya saya cek dulu. File, Trimble Connect, ya nggak bisa. Nah itu komentar yang tadi itu eh, muncul di sini. Saya nggak buka lagi ya tadi sudah dijelasin. Jadi yang cara lainnya adalah dari sini, dari versi webnya. Nah untuk versi webnya di sini ada tim, ya, ada tim. Kemudian kita klik invite people to project. Nah nanti kita bisa invite sini. Ada yang mau coba di invite? Saya tambahkan emailnya. Yang mau coba di invite, tolong taruh emailnya di chat ya. Nanti saya akan invite. Nanti kita coba coba apa namanya? Coba kolaborasi gitu buat buat istilahnya sambil teman-teman latihan gitu ya. Jadi usernya sendiri itu bisa kita kelompokkan nanti ya. Misalnya saya ketambahkan diri saya sendiri misalnya. Coba deh. Nah ini harusnya dibikin dulu grupnya. Kalau mau masukkan grup, ini saya cancel. Ini ada new group ya. Misalnya tim arsitek. Kemudian ada lagi tim struktur, tim MEP gitu ya contohnya. Nanti macam-macam bisa ada landscape, kemudian ada drafter sekali. Nah, tergantung ini ya. Ya, jadi oke, kita coba ya. Dava Ayuda.
Java Yuda masuk coba misalnya tim arsitek misalnya ya. Nah, ini kita tentukan user atau admin. Nah, ini nanti mirip dengan BIM Cloud ya. Nanti teman-teman akan belajar BIM Cloud di Archicad. Ini sama eh, sebagai user atau admin. Mostly sebagai user aja, karena kalau admin itu nanti bisa ada privilege untuk merubah-rubah settingan projectnya gitu. Nah, kita bisa satu-satu atau sekaligus ya. Nah, atau sekaligus misalnya ini lalu Reza, Mas Reza, kemudian siapa lagi nih? Putri, Mbak Putri. Ya, pastikan ini sudah ada ininya ya, ada akun Trimble-nya. Oke. Ya, misalnya ini saya taruh, oke deh ini saya taruh di struktur misalnya. Nanti Mbak Putri sama Mas Alvaro-nya di ME gitu ya, contoh. Ya, invite. Nah, jadi mesti klik dulu link yang ada dikirim di email, harus diklik dulu supaya memverifikasi kalau eh, apa yang diundang itu dengan sadar masuk ke dalam grup kita gitu. Ya, jadi diklik dulu link yang ada di email. Nah, nanti teman-teman di sini otomatis eh, ketika buka Trimble Connect itu akan muncul satu project namanya MSIB 6 Collaboration Training. Muncul, jadi nggak perlu buat, itu harusnya muncul di sini. Nah, jadi teman-teman bisa akses semua file yang ada di sini, ya. Kita bisa akses, bisa di-download, bisa diedit, sama seperti biasa, seperti punya admin ya. Nah, kalau misalnya segala bentuk aktivitas di sini itu akan ke-record ya. Jadi kalau misalnya ada file yang dihapus, misalnya yang ini saya hapus. Coba saya hapus ya. Hapus, hapus, hapus. Delete misalnya. Itu akan ketahuan. Ini ada activity di sini. Nah, delete satu file. Nah, kemudian nah ini Mas Jaki join. Yang udah berhasil join itu semua aktivitasnya bisa ke detect di sini. Oke, nah eh, sekarang mungkin yang sudah join tadi, ya, itu coba silahkan eh, buka Trimble Connect-nya. Di sini import visual reference. Import visual reference, ya. Kemudian jadikan Barcelona New ini visual reference. So, anggap nih Barcelona New ini udah arsitek yang udah define ya. Kita tinggal rame-rame ngisi di dalamnya itu apa aja. Jadi visual reference ya, bukan bukan yang lain. Ya, mungkin ada yang mungkin Mas Jaki isi bagian kolam ya, atau Mas Dava mungkin bagian depan gitu. Nah, ini ada collaboration manager. Nah, di sini kita bisa ngobrol sebetulnya. Bisa ngobrol coba ya. Nama saya kan Nicole ya. Nicole jadi Nicole SNS. Tes satu. Coba yang tadi sudah join, buka collaboration manager, kemudian
Sorry, sorry, Barcelona interior. Oh, bukan berarti. Salah, salah. Salah ya teman-teman. Bukan ini. Ini nggak nyambung. Karena kita sedang komenin, saya sekarang sedang komenin Barcelona interior. So, kita bukan ini ya. Kita harus buka file yang sama. Kita harus buka file yang sama. Jadi kita buka aja open model. Sama-sama buka Barcelona New aja. Oke. Satu. Coba. Kalau misalnya eh, komen. Jadi kita buka open model. Bisa nggak? Di ini. Harusnya kita bisa ngobrol di sini. Harusnya ya. Harusnya bisa ngobrol. Pesan. Nah, nih. Ini nggak ketahuan nih si TT siapa. Jadi kayak kita chattingan aja seperti biasa. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini untuk menambah eh, saya saya sing lagi ya. Nih, sekarang ada komentarnya dua nih. Nah, ini Mas Tony ya komentar satu. Silakan kalau ada yang mau ketik-ketik lagi di situ, boleh dicoba. Nah, ini harusnya bisa saling mention ya, harusnya ya. Coba bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, nanti di Archicad mirip seperti ini ya, cuma lebih lebih apa namanya, lebih interaktif dia. Oke, oke, saya balik lagi ke versi versi webnya. Nah, di sini ada to do ya. Jadi to do ini bisa kita masukkan di sini atau kita bisa masukkan di sini. Ini ada to do juga. Kita bisa bikin to do baru ya. Misal contohnya eh, ya seperti ini, di capture, set, di capture, kita kasih nama. Ini optional aja. Boleh dikasih, boleh enggak. Jadi kalau misalnya ini tenda, kasih nama tenda. Tolong diganti model tendanya gitu ya. Model tendanya. Yang ini kurang bagus. Nah, pokoknya kita pengen tenda ini selesai hari Jumat ini harus sudah selesai. Ya, ini priority-nya ya. Saya normal aja. Statusnya new. Nah, ini tinggal saya kasih. Tadi tuh yang sudah coba Raditya. Nah, ini saya ketik ke Mbak apa Mas Radit. Nah, jadi yang ke detect itu hanya yang sudah join project ini. Gitu. Kalau sudah, saya create. Ya, jadi to do bisa dilakukan dari dalam SketchUp-nya. Ya, atau kita bisa bikin to do di sini juga, nggak masalah. New, ya, misalnya eh lighting, desain pencahayaan dalam ruangan, dalam kamar mandi gitu ya misalnya.
Nah, ini saya bisa ketik Mbak Putri misalnya. Ya, kalau mau detail lebih lanjut, ya, ini ada formal, due date-nya mau sampai tanggal 30, tipenya apa? Macam-macam ya, ada masalah, ada cuma komentar doang, ada permintaan, ada solusi, ya, misalnya request ya, misalnya. Oke, kalau sudah save. Ya, jadi seperti ini. Jadi semuanya akan to-do-nya akan di sini. Nah, ini kalau misalnya emang sudah, nah ini kan ada screen, ada ininya ya, ada screenshotnya. Kita bisa komen mengenai progresnya di sini. Assign to ini. Nanti eh, Mas Jaki itu akan dapat email ya. Setiap yang kita kasih tugas itu akan dapat email. Nanti di email itu ada linknya, link yang menuju eh, ke project ini, gitu ya. Nanti tinggal buka. Ini completionnya. Ya, seperti itu. Bisa juga kita buat dari sini juga boleh ya. Dari eh, versi desktopnya itu juga bisa kita buat. Ini ada to-do. To-do. Oh, nggak ada nih. Kayaknya to-do nggak ada. Kita buat to-do nggak bisa di versi desktop ya. Jadi to-do itu hanya bisa dibuat di SketchUp sama di eh, versi webnya. Nah, ini reference ini akan ditampilkan visual reference. Jadi kalau kita ngambil visual reference di sini, contoh misalnya saya ambil yang interior ya. Misalnya interior import reference. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Nah, ini kita bisa geser sebetulnya. Karena ini kan nggak bisa di-move ya. Nggak bisa di-move. Jadi kalau kita mau geser, kita harus ketikkan di sini. Kalau mau interaktif ya kita klik interaktif. Ya, coba. Nah, seperti itu. Ya, Andi dulu ya. Atau ini dalam milimeter. So, kalau mau dibikin geser 3 meter, X. Ini X, Y, Z. Ini X, ini Y, ini Z. Pindah X 3 meter misalnya. Oh, jangan 3 meter. -3. Karena kalau 3 ke sana ya. Ini kan merahnya di sana. Oh, sorry. Jadi kita harus reset dulu ya supaya supaya tahu aksisnya itu X-nya ke sana, Y-nya ke sana ya. Berarti kalau kita geser 3 meter, di sini kita ketik 3000. Nah, yang geser 3 meter gitu ya. Ya, ini ada ya. Kayaknya udah mulai paham ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini hanya untuk open Trimble Connect kita dalam versi web. Oke. Ada pertanyaan? Oh, ini ada. Berarti Trimble Connect ini bisa langsung bekerja berbarengan ya, langsung terupdate jika ada pengerjaan modeling. Betul. Ya, jadi yang penting jangan lupa klik ini supaya ngupdate-nya ya. Diklik ininya. Itu. Name check.
Di Bentley dan Music ada juga ya, semacam Trimble Connect ini ada. Yang kita akan pelajari itu nanti dari Graphisoft ya. Itu akan lebih lebih smooth gitu. Karena jujur Trimble Connect ini perlu lisensi ya. Lisensinya belum kita kita belum punya untuk yang cloud-nya. Eh, Terbatas lah istilahnya, kalaupun ada kan terbatas, cuma membernya cuma 10 gitu. Tapi kalau di Graphisoft kita emang udah sewa dari tahun lalu ya. Cloud-nya udah kita sewa, rumahnya udah ada, jadi nanti kita kerjanya apa di Archicad aja, lebih enak. Kalau di Archicad itu teman-teman bisa langsung lihat perubahannya, interaktif di sini. Jadi kalau kita eh, ubah material langsung bisa kelihatan gitu. Oke. Baik, kalau tidak ada sudah lewat 8 menit, mungkin saya stop dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut.